kejadian yang menimpa pribadi maupun yang ada di alam di luar diri kita, itu nanti akan menunjukkan tentang arah tujuan daripada revolusi alam ini. 2023 adalah tahun di mana tujuan semakin jelas. Artinya kita harus optimis bahwa haru biru dari revolusi ini, revolusi alam ini, dengan kejadian-kejadian yang menggelitik sekaligus juga menyedihkan, ini akan mulai menemukan titik terang ujungnya kemana. Itu pada 2023. Tentu seperti yang gue bilang tadi, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini kita akan melanjutkan, ya seperti biasa, seri Bunga Dharma kita ya, yang berisi berupa pencerahan-pencerahan, sudut pandang ya. Semoga ini bisa menginspirasi panjenengan semua. Kali ini aku akan membicarakan tentang 2023 ya. Apa itu? Mungkin ya mengacu kepada tahun 2023. Seperti kita semua sadari, tidak lama lagi kita akan memasuki tahun 2023. Banyak prediksi, banyak riset mengatakan bahwa 2023 itu tahun penuh resesi, tahun penuh kegelapan ya. Tahun yang pokoknya tidak nyaman lah. Ada juga yang mengatakan tahun kiamat. Nggih, monggo, itu aku tidak mengatakan itu tidak tepat nggih, tapi monggo. Tetapi aku juga ingin melihat dari sudut pandang yang lain bahwa pada 2023 nanti arah perjalanan revolusi alam ini itu akan menemukan titik terang, menemukan titik tujuan. Artinya titik tujuan itu mulai dikenali, mulai bisa dilihat. Itu pada 2023. Panjenengan semua nanti akan bisa merasakan dan melihatnya dengan jelas. Oh, apa sih arah tujuan dari revolusi alam ini? Dari fenomena-fenomena yang selama ini ada, itu arahnya untuk apa dan menuju apa, itu nanti makin jelas. Seperti yang selama ini aku sampaikan bahwa akan ada tatanan baru, zaman baru. Nah, pada 2023 nanti arahnya itu, titik menuju tujuan itu tuh makin jelas. Dan itu dapat panjenengan rasakan dan hayati di dalam diri panjenengan, sudut pandang panjenengan. Nanti akan makin jelas kok. Bahkan setiap kejadian, baik secara pribadi, kejadian yang menimpa pribadi maupun yang ada di alam di luar diri kita, itu nanti akan menunjukkan tentang arah tujuan daripada revolusi alam ini. 2023 adalah tahun di mana tujuan semakin jelas. Artinya kita harus optimis bahwa haru biru dari revolusi ini, revolusi alam ini, dengan kejadian-kejadian yang menggelitik sekaligus juga menyedihkan, ini akan
mulai menemukan titik terang ujungnya kemana. Itu pada 2023. Tentu seperti yang gue bilang tadi, titik terangnya atau tujuannya itu nanti adalah menuju kepada era tatanan baru, zaman baru. Nah, pada 2023 nanti ini akan semakin jelas itu. Tujuannya jelas, arahnya kemana itu jenengan dapat mengenalinya. Persis bagaikan kalau kita naik di ketinggian, lalu kita mampu melihat semua kejadian yang di bawah ini secara utuh, secara luas. Persis seperti itu. Panjenengan semua nanti mampu merangkai, melihat secara utuh, secara keseluruhan setiap kejadian, baik kejadian pribadi, kejadian keluarga, kejadian masyarakat luas, juga kejadian yang ada di alam itu menjadi satu rangkaian cerita utuh, menjadi satu rangkaian pandangan utuh tentang oh akan seperti ini, akan ada ini. Jadi kan nanti mampu mengenalinya. Tolong ini dipahami dengan tepat ya. Jadi di balik sudut pandang atau prediksi yang mengatakan 2023 adalah tahun resesi, tahun penuh kegelapan, tahun bahkan ada yang mengatakan tahun kiamat, itu kita harus optimis, kita harus yakin bahwa justru pada 2023 nanti tujuan dari arah revolusi ini, tujuan dari revolusi alam ini akan semakin jelas. Kita akan mampu melihatnya dengan jelas. Jadi optimislah. Jadi bergembiralah. Sambut 2023 ini dengan penuh semangat. Tentu aku tidak menegasikan bahwa 2023 itu tidak penuh dengan kesulitan ya. Mungkin seperti yang disampaikan yang selama ini sudah ada, bahwa 2023 itu nanti tahun penuh kesulitan, tahun penuh resesi, tahun penuh atau bahasanya tahun kiamat itu ya. Tetapi rasa optimisme, semangat bahwa kita mampu melewatinya sehingga kita sampai ke tujuan menuju zaman baru, tatanan baru itu kita harus yakini bahwa itu akan terjadi. Kita pasti mampu melewati masa ini sehingga kita akan lolos sampai ke zaman baru. Pada 2023 nanti panjenengan semua harus tumbuh keyakinan dan optimisme itu. Tidak lalu berarti bahwa kenyamanan-kenyamanan, kenikmatan-kenikmatan, fasilitas-fasilitas kemudahan yang selama ini kita terima dengan kondisi ini itu lalu akan tetap seperti itu. Tidak. Mungkin ya itu tadi, ketidaknyamanan akan kita alami, kesulitan akan kita alami, dan banyak hal-hal yang akan berubah. Tetapi itu justru menjadi tanda bahwa zaman baru itu sudah semakin dekat. Kita harus melihatnya dari sudut pandang seperti itu. Sama seperti ketika orang yang mau melahirkan, ketika mengalami masa pecah ketuban, bukaan atau apapun itu kan kegelisahan makin kelihatan gitu loh. Keringat mungkin bercucuran atau apapun makin kelihatan gitu loh. Juga darah tertumpah itu juga kelihatan lah. Ini pun nanti mungkin seperti itu pada 2023, lalu 2024 nanti itu akan seperti itu. Tapi aku khusus bicara tentang 2023 ya ini. Pada 2023 nanti itu bagaikan kita melihat dari ketinggian, sehingga kita melihat segala sesuatu menjadi utuh, satu kesatuan penglihatan, dan jelas arahnya kemana atau apa yang sedang terjadi itu menjadi jelas bagi kita. Zaman baru sedang menjelang dan kita harus optimis, kita harus semangat bahwa kita mampu melewati masa-masa sulit ini dan mencapai ke titik yaitu zaman baru. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.